Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah serta kemuliaan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah bahwasanya pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali
saya bisa mengisi, menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku dari SD Al-Azhar 30 Bandung dalam acara Mutiara Hikmah Ramadan SD Al-Azhar 30 Bandung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan ditetapkan dalam hidayahnya Allah, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak lihat yang hadir kebanyakan adalah semuanya sedang melaksanakan puasa. Ya, alhamdulillah. Jadi sambil ngabuburit sore hari ini, Bapak akan cerita tentang fitnah kubur dan pertanyaan malaikat. Ya. Siap ya? Ya. Anak-anak yang soleh itu kesukaannya salah satunya adalah mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena ciri anak yang soleh itu ada 3. Pertama, senang atau hobi mengaji. Kedua, senang mendengarkan nasihat. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang solih dan soleh. Nah, anak-anak sekalian, sekarang gilirannya mendengarkan nasihat. Baik, bercerita tentang fitnah kubur tentu saja ada rangkaiannya. Dari mulai kita hidup di alam ruh, di alam rahim, di alam dunia. Selesai di alam dunia, ketemu dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu bunyi ayat lengkapnya. Artinya bahwa setiap insan, setiap manusia itu pasti mengalami mati, menemui ajal kemudian mati. Al-ayah tidak usah diceritakan ayat berikutnya karena Bapak akan cerita tentang siksa kubur dan pertanyaan malaikat. Setelah manusia itu meninggal, wafat, kemudian rangkaiannya adalah dimandikan, dikafani, kemudian disalatkan. Setelah itu dibawa ke tempat pekuburan. Di sana sudah disiapkan lahan yang ukurannya persis dengan ukuran mayit. Dalamnya kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian diberi liang lahat, disimpanlah manusia di sana. Manusia yang sudah meninggal atau mayit itu disimpan di sana, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tanah. Setelah itu supaya rata tanahnya padat diinjak-injak oleh seluruh sebagian pengunjung atau yang mengantarkan mayat ke sana. Setelah itu tidak ada orang yang mau menemani lama-lama di sana. Semuanya beranjak pulang, 1 langkah, 2 langkah. Langkah-langkah yang mengantarkan mayat itu terdengar oleh mayat. Sudah mulai mendengar bahwa seluruh pengantarnya mulai beranjak pulang. Begitu langkah ke-6 dalam hadis, datanglah malaikat. Ya, datanglah malaikat. 2 makhluknya Allah diutus untuk bertemu dengan sang mayit. Dalam hadis dikatakan bahwa malaikat yang satu bernama Munkar dan yang satu lagi bernama Nakir. Nakir, bukan Nakir, Nakir, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Manusianya didudukkan, mayitnya didudukkan, kemudian ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya apa? Yang ada di hadis itu diantaranya man robuka, man dinuka, man nabiyuka, dan seterusnya pertanyaan yang lainnya. Anak-anakku, ketika orang iman ditanya man robuka, secara percaya diri, secara penuh keyakinan orang iman menjawab, Allah adalah Tuhanku, yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kitabku adalah Al-Quran, Nabiku adalah Nabi Muhammad, hambanya Allah sekaligus sebagai utusan Allah. Maka ketika menjawab seperti itu, orang yang dalam kuburan ini diperintahkan oleh malaikat, lapangkanlah kuburnya
di keterangan itu sampai 70 kali 70 hasta. Berilah penerangan kepada ahli kubur ini, kemudian silahkan Anda tidur. Wahai ahli kubur, tidurlah. Ahli kubur ini senang mendapat kabar itu, langsung dia bilang, wahai malaikat, bolehkah saya usul untuk saya kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk memberi kabar kepada saudara-saudara saya bahwa di kuburan itu tempatnya luas, terang, dan tidak menakutkan, asalkan kita jadi orang beriman. Oh, nggak boleh. Sekarang Allah merintahkan kamu tidur. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Nanti kamu akan dibangkitkan oleh orang yang mencintai kamu, yaitu Allah. Jadi tidur di kuburan menunggu datangnya hari kiamat. Itu kalau orang iman. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang tidak beriman, orang kafir, orang yang syirik, orang yang musyrik? Begitu dia dikubur, datang dua makhluk tadi, nampaknya dua makhluk yang tadi itu baik-baik saja. Kalau untuk ahli kubur yang tidak pernah ibadah, kuburannya seperti digali dengan menggunakan taringnya, dicabik-cabik menggunakan taringnya. Kemudian suasana kuburan begitu gelap, sehingga melihat kedua matanya malaikat ini seperti ada petir bersinar, dan langkah kakinya menggelegar, menggelegar, mengagetkan sekali, mengagetkan jiwanya. Belum diapa-apakan sudah kaget dan ketakutan. Kemudian kedua malaikat itu membawa dua pemukul, masing-masing bawa satu pemukul yang disebut dengan gada. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa gada itu beratnya kalau diangkat oleh masyarakat Madinah tidak terangkat. Anggaplah masyarakat Madinah pada saat itu jumlahnya kurang lebih 30 orang. Nah, Allah dan Rasulullah memberikan gambaran bahwa gadanya berat itu seperti sebuah benda yang tidak bisa diangkat oleh 30 orang. Benda yang tidak bisa diangkat oleh 30 orang itu artinya sangat berat. Ya, sangat berat sekali. Nah, pemukul itu digunakan untuk memukul mayit yang tidak mau beriman, yang selama hidupnya tidak patuh pada Allah. Kemudian pertanyaannya sama dilontarkan. Apa jawaban mereka? Saya tidak tahu Tuhan saya siapa. Saya juga pernah mendengar ada orang yang mengajak-ajak saya, tapi saya tidak ikuti dia, karena saya tidak mengimaninya. Maka, apa yang diperintahkan oleh malaikat? Himpit orang ini, sampai hancur belang-belang. Apa yang terjadi? Menjeritnya luar biasa, keras sekali. Seandainya manusia diperdengarkan dengan cerita itu, semua makhluk akan pingsan. Beruntunglah, manusia tidak diberikan pendengaran suaranya orang yang disiksa dalam kubur. Begitu ditanya yang kedua, dia juga tidak bisa jawab lagi. Diambillah gadanya, dipukulkanlah mayit itu dengan gada. Coba kamu bayangkan, pemirsa, anak-anakku, bayangkan. Ini tangan kita, ambil palu yang dibuat dari besi, pukulkan sampai pecah. Keras. Teriakan apa yang akan terdengar? Luar biasa, pasti sangat keras. Nah, ini yang dipukul adalah ubun-ubunnya. Di atas kepalanya dipukul dengan gada yang begitu keras. Setiap hantaman itu menghasilkan jeritan yang luar biasa. Dan setelah itu akan hidup kembali. Kalau bukan aku takutin bahwa dikubur seperti itu, tidak. Ya, tergantung pada keimanan kita. Padahal kubur ini adalah pintu pertama, pintu untuk masuk ke alam akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Bila seseorang itu selamat di dalamnya, maka perjalanan alam selanjutnya juga akan lebih mudah. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi juga salah satu penentu di akhiratnya itu akan masuk surga atau neraka. Ahli neraka itu dalam hadis lain diperlihatkan, ini tempat kamu. Tempat kamu nanti di neraka. Sementara kamu dikubur terus disiksa.
orang iman, sementara dikubur terus diberikan kesempatan untuk tidur. Tidurnya seperti tidur pengantin yang baru, tidak terasa lama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabraini yu'adzibani faqala amma innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi wa amma al-akhirah fakana yamshi bin namimah. Nabi melintasi dua buah kuburan, lalu dia berkata, sesungguhnya penghuni kubur ini kedua-duanya sedang disiksa oleh Allah, bukan karena dia punya dosa besar, melainkan yang satu karena dia tidak hati-hati terhadap najis, yang kedua karena dia berbuat bohong, dusta, bikin hoax, fitnah, adu domba. Yang disebut oleh mulut, yang satu disebut oleh farji atau kemaluan, yang kedua disebut oleh mulut. Baul itu adalah najis yang menempel pada pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Jadi ketika kalau kita mau sholat, usahakan kita pastikan bahwa pakaian kita ini terhindar dari cipratan najis, terutama najis kencing. Ya, baik, Bapak percaya kalian sudah mengerti bagaimana cara mensucikan pakaian. Yang kedua, hindari ucapan-ucapan yang tadi menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Setelah kita tahu apa saja yang bisa menyebabkan siksa kubur, termasuk bisa menjawab pertanyaan kubur ketika kita mati, setelah itu nanti akan diperiksa lagi dengan apa yang menyebabkan yang lain-lainnya, termasuk tadi ada nggak dalam amalan kita ini yang masih dicampuri dengan pakaian yang tidak suci, kemudian masih nggak kita pernah berbuat dosa berupa hoax atau fitnah atau ucapan-ucapan. Kalau itu tidak ada, selamat. Ya. Nah, dari apa yang Bapak ceritakan tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengambil kesimpulan. Bisa ya? Kesimpulannya apa? Kalau tidak, Bapak bantu. Baik, ketika kita mendengar tentang cerita tadi, tentang pertanyaan kubur, siksa kubur, kalau Bapak simpulkan itu adalah yang pertama, nanti manusia itu menghadapi mati itu ada yang abai, cuek aja. Waktunya mati ya mati. Kita beramal apapun terserah saya. Toh semua juga akan mati. Dia tidak menghiraukan bahwa setelah mati itu akan ada pertanyaan-pertanyaan dan ada siksa kubur. Yang kedua adalah orang yang tahu, mengerti bahwa dia tuh akan mati, akan meninggal, akan ketemu Allah, tetapi dia beramal biasa-biasa saja, tidak mempersungguh, seakan-akan ya santai aja lah, ibadah biasa aja. Yang ketiga adalah orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, Engkau sering menyebut orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Sebetulnya siapa sih yang cerdas dan pintar? Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingatnya akan mati dan banyak bekalnya untuk mati. Pertanyaannya, man aqya sunnasu akramunas? Jawaban Rasulullah, dzikrul maut wa istidadalah. Ya, banyak ingatnya akan mati dan banyak bekalnya untuk kematian tadi. Apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya adalah bekal buat kita. Adik-adik berpuasa, adik-adik melaksanakan sholat tarawih, adik-adik nanti bersedekah di malam hari atau di siang hari, kemudian adik-adik nanti membayar zakat mal kalau memang ada, kemudian dilanjutkan dengan zakat fitrah pada saat menjelang hari raya. Kemudian kalau di lain kesempatan ada punya waktu, punya rezeki, bisa haji. Itu adalah untuk bekal kita pada saat nanti kita di alam kubur yang merupakan pintu awalnya alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ketiga, yaitu orang yang cerdas, orang yang berhasil masuk surganya Allah, terhindar dari siksa api neraka. Ya, baik adik-adik, kebenaran itu hanya milik Allah. Kesalahan yang terucap oleh Bapak pada hari ini mohon dimaafkan, karena kesalahan itu adalah milik Bapak. Manusia itu tempatnya salah, kullu bani adam khata'. Ya, sudah Bapak berikan semua.
Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, yuk segera daftarkan putra-putri tercinta di TK SD Islam Al-Azhar 30. Kunjungi websitenya di www.alazhar30bandung.sch.id atau scan barcode-nya. Mari membangun generasi beradab, cerdas, dan kreatif bersama Al-Azhar 30. Al-Azhar 30, santun, mandiri, berwawasan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah serta kemuliaan.